Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dari Hanifah Halu dengan NIM J1B023100034. Di sini saya akan mempresentasikan sumber referensi terkuat yang saya gunakan pada proposal penelitian saya sendiri, di mana penelitian sumber referensi atau penelitian orang lain yang saya gunakan itu dengan judul uji kinerja alat pengering tipe batch skala lab untuk pengeringan gabah dengan menggunakan bahan bakar sekam padi, di mana penulisnya pada jurnalnya itu adalah Sri Rezeki Meilani Nainggolan, Tamrin Warji, dan Budianto Lanya. Biji padi disebut juga dengan gabah. Gabah yang sudah tua bisa diolah menjadi beras. Nah, pengolahan dari biji padi menjadi beras itu membutuhkan kadar air yang sesuai. Nah, karena jika kadar airnya si biji padi itu sendiri lebih tinggi daripada yang semestinya atau daripada yang seharusnya, yaitu kadar air 13-14%, itu bisa menyebabkan beras hasil pengolahannya itu menjadi busuk, menjadi berubah warna, berjamur, dan rusak. Akan tetapi jika kadar airnya lebih rendah daripada yang seharusnya, itu bisa menyebabkan beras hasil pengolahannya itu menjadi banyak menirnya. Nah, sehingga perlu dilakukan proses pengeringan. Nah, pengeringan adalah suatu metode di mana metode ini digunakan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian kadar air dari suatu bahan dengan cara menguapkannya si kadar air itu sendiri menggunakan panas. Nah, kemudian proses pengeringan gabah dapat dilakukan secara alami dan buatan. Nah, kalau secara alami itu bisa menggunakan sinar matahari langsung, sedangkan jika secara buatan itu bisa menggunakan alat pengeringan. Nah, di sini di jurnalnya proses pengeringan gabah itu dilakukan dengan batch dryer, di mana penggunaan alat atau mesin pengering batch dryer itu adalah salah satu cara pengeringan yang efektif, di mana alat ini bisa kita gunakan di mana saja dan kapan saja, sehingga tidak tergantung terhadap cuaca dan ruang jika dibandingkan dengan proses pengeringan secara alami yang hanya mengandalkan sinar matahari. Nah, alat-alat yang digunakan pada penelitiannya adalah alat pengering biji mekanis, timbangan stopwatch, kipas G7 grain muster meter, dan termometer. Sedangkan bahan yang digunakan adalah gabah dan sekam padi. Nah, kemudian setelah disiapkan alat dan bahan, kemudian dilakukan pelaksanaan penelitian, di mana pelaksanaan penelitian itu menggunakan tiga ketebalan gabah, perbedaan ketebalan gabah, di mana ketebalan pertama itu menggunakan 15,3 cm, ketebalan kedua itu menggunakan 20,3 cm, dan ketebalan ketiga itu menggunakan 25,5 cm. Nah, kemudian untuk kapasitasnya itu kapasitas pertama menggunakan 15 kg, kapasitas kedua menggunakan 20 kg, dan kapasitas ketiganya itu menggunakan 25 kg gabah kering panen. Nah, kemudian gabah yang sudah disiapkan sebelum dimasukkan ke dalam pengering itu, bahan bakar atau sekam padi yang digunakan untuk menjadi bahan bakar itu terlebih dahulu ditimbang masanya. Setelah ditimbang masanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam ruang pembakaran dan dinyalakan untuk menghasilkan panas. Sehingga setelahnya itu kipasnya dihidupkan untuk menghembuskan udara panas ke dalam ruang plenumnya, sehingga menghasilkan udara panas yang nanti udaranya sendiri itu diukur menggunakan termometer untuk mengetahui suhu aktual pada bagian bawah, tengah, dan atasnya si tumpukan gabah itu sendiri. Nah, proses pengeringannya ini itu berlangsung sampai si gabah itu sendiri memiliki kadar air sebesar 13-14%. Nah, kemudian untuk analisis data yang digunakan dalam penelitiannya adalah yang pertama, beban uap air. Rumus yang digunakan itu adalah berat air yang diuapkan sama dengan berat biji yang akan dikeringkan dikurangi dengan berat biji setelah dikeringkan. Kemudian yang kedua, laju pengeringan dan kadar air, di mana laju pengeringan dan kadar air ini dilakukan setiap interval 20 menit menggunakan alat moisture tester hingga kadar airnya itu mencapai 13-14%. Kemudian selanjutnya, energi yang dibutuhkan dalam pengeringan itu menggunakan rumus beban uap air dikali dengan panas laten air. Nah, selanjutnya untuk energi bahan bakar itu menggunakan rumus energi input sama dengan berat bahan bakar dikali dengan nilai kalor bahan bakar. Kemudian untuk efisiensi pengeringan itu menggunakan rumus energi yang digunakan dalam kilojoule per jam dibagi dengan energi yang masuk dalam kilojoule per jam juga. Nah, kemudian untuk hasil penelitian yang pertama itu suhu pengeringan. Nah, suhu pengeringan itu dilakukan pengukuran pada 3 titik, yaitu titik atas, tengah, dan bawah. Nah, pada
grafiknya, pada grafik yang pertama itu atau gambar ketiganya pada jurnalnya itu menunjukkan suhu pada tumpukan 15,3 cm. Nah, gambar keempatnya itu yaitu grafik suhu pada tumpukan 20,3 cm, dan pada gambar kelima itu suhu pada tumpukan 25,5 cm. Nah, ternyata semakin lama proses pengeringan, suhu yang dihasilkan semakin tinggi. Nah, suhu pada bagian bawah itu dia suhunya itu lebih tinggi daripada suhu tengah maupun atas. Ya, hal ini itu disebabkan karena pengaliran udara panas itu dialirkan dari bagian bawah ke bagian tengah dan yang terakhir ke atas. Nah, kemudian untuk kadar air dan laju pengeringan, di sini itu karena dilakukan ada 3 perlakuan, yaitu dengan tingkat ketebalan tumpukan yang berbeda-beda. Nah, untuk tingkat ketebalan tumpukan yang pertama itu kadar air awalnya itu 25,8%, untuk yang kedua itu 25,3%, dan yang ketiga itu 24,8%. Nah, kadar air akhir rata-ratanya itu yaitu kisaran 13% sampai 14%. Nah, ternyata perbedaan ketebalan tumpukan itu dapat mempengaruhi lama pengeringan. Nah, karena semakin tebal tingkat tumpukan si biji padinya itu, maka semakin lama waktu pengeringan yang dibutuhkan untuk mengeringkan atau untuk menurunkan kadar air awal, sehingga kadar air akhir yang dihasilkan itu memiliki rata-rata 13, sekian persen. Nah, kemudian untuk laju dan lama pengeringan, karena di sini menggunakan 3 tingkat ketebalan tumpukan dalam sentimeter, itu laju pengeringan untuk yang pertama itu dia laju pengeringannya itu 1,183% kehilangan airnya itu per jam. Kemudian untuk laju pengeringan si tebal tumpukan pada 20,3 cm itu laju pengeringannya 1,017% kehilangan kadar airnya itu per jam. Kemudian untuk yang ketiga itu yaitu pada tebal tumpukan 25,5 cm itu laju pengeringannya itu 0,927% per jam. Nah, kemudian untuk laju dan lama pengeringan. Nah, karena di sini kita menggunakan penelitiannya itu ada 3 ketebalan tingkat tumpukan yang berbeda, maka ternyata semakin tebal tingkat tumpukan itu, maka semakin lama waktu pengeringan yang dibutuhkan untuk menghasilkan kadar air 13%. Nah, dan juga untuk laju pengeringannya, ternyata semakin tebal tumpukan, maka laju pengeringan atau kehilangan air dalam persen per jamnya itu semakin rendah. Nah, kemudian untuk keperluan jumlah bahan bakar, ternyata semakin tebal tingkat tumpukan, maka massa atau berat jumlah bahan bakar yang dibutuhkan itu semakin tinggi. Sehingga untuk jumlah bahan bakar yang dibutuhkan itu semakin tebal tingkat tumpukan, maka semakin tinggi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Nah, di sini itu jumlah bahan bakar yang dibutuhkan pada setiap tingkat ketebalan itu adalah 20% dari masanya si biji padinya. Nah, sedangkan untuk efisiensi pengeringan dapat kita ketahui bahwa ternyata semakin tinggi tingkat tumpukan, maka efisiensi pengeringannya itu juga semakin tinggi. Sehingga untuk tumpukan 25,5 cm itu efisiensi pengeringannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat tumpukan atau tinggi tumpukan 15,3 cm dan 20,3 cm. Nah, kesimpulan, jadi ternyata lama pengeringan untuk mendapatkan kadar air yang sama itu dipengaruhi oleh ketebalan tumpukan dan suhu udara pengering. Semakin tipis tumpukan bahan, maka semakin tinggi laju pengeringan atau semakin cepat gabah kering. Nah, untuk efisiensi pengeringan rata-rata secara penelitian sebesar 3,36% lebih rendah daripada efisiensi secara teori sebesar 74,7%. Nah, massa 1 kg sekan padi dapat mengeringkan 1,35 kg gabah kering panen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan terkait dengan penelitian dari sumber referensi terkuat yang saya pakai untuk penelitian yang akan saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.